Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami. Hari ini lagi Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan melawat setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan menarik banyak jiwa itu datang kepadamu ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pegang hidupku Tuhan, kini Kau pegang hidupku, amin. Dan Kau hapus kesalahanku,
berharganya pengorbanan. Berat keserikan Kau hadir di setiap langkahku. Aman hadirat-Mu, buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Sampaikan Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami tinggikan Engkau. Haleluya, Jesus, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia.
your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Katakan, oh your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Tuhan, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Oh, your presence, Never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, never leave me, and you'll never forsake me. Mari kita berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami sebagai alat-alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah umat-Mu yang telah ditebus dan kami siap melakukan pekerjaan besar. Haleluya, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Yes Lord. Mari kita katakan bersama. Kami yang lagi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita mau berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. amin. Ini kami Tuhan. Dan kita mau katakan lagi, kami yang telah ditebus Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan dengan iman. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, kuasa lawatan-Mu terjadi. Haleluya. Amin. Kesembuhan pasti terjadi. Amin. Kelepasan pasti terjadi. Amin. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Karena Roh-Mu yang melawat setiap kami, Roh-Mu yang melawat seluruh kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Biar Roh-Mu bekerja. Amin. Di seluruh dunia, tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja. Amin. Di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia mengalirlah, Roh-Mu sekarang penuh
sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa, sampai semua keluargaku, sampai semua keluargaku, sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita percaya GKRI Miracle Harvest pada bulan ini adalah bulan penuaian jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami perkatakan setiap janji Tuhan pasti digenapi. Itu sebabnya pada bulan Desember ini kami terus mendeklarasikan gereja kami adalah gereja yang menuai. Jemaat-jemaat GKRI Miracle Harvest adalah jemaat-jemaat yang menuai, hidup di dalam berkat Tuhan, sehat, bahkan mereka hidup dalam janji jaminan Tuhan dan setiap janji digenapi. Itu sebabnya urapan Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan membuat kami akan mengerti tentang hidup kami di dalam Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa Desember ini adalah hari-hari penting buat kita semua. Kita harus tetap hidup. Kita harus menjalani hidup ini, situasi sulit apapun. Tetapi pada malam ini saya mau perkatakan, di tengah-tengah orang tidak punya kepastian, tapi Anda dan saya memiliki Yesus sebagai sumber kepastian. Renungan saya berjudul, ada jaminan dalam Tuhan. Mazmur 121, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan yang menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mulai frustasi karena hidup ini semakin sulit dan semakin mengkhawatirkan. Keluarga semakin stres karena tuntutan hidup semakin mahal dan sulit. Sementara sebagian iman orang Kristen, kehidupan rohani semakin menurun dan terpuruk. Kebaikan dianggap sebagai hakiki, sementara kebenaran adalah relatif. Kehidupan bergereja dianggap sebuah perjalanan yang bersifat relatif. Sehingga hari-hari bergereja dianggap sebuah pilihan libur. Manusia merasa sudah setara dengan Tuhan.
bahkan mungkin merasa lebih dari siapapun dan apapun. Artinya bahwa kesombongan hidup melebihi apapun. Bila tidak sombong dianggap miskin dan kekayaan dipertontonkan. Banyak orang merasa aku bisa karena aku punya. Mazmur ini merupakan sebuah nyanyian ziarah menuju surga. Di dalam surat Ibrani dituliskan orang asing dan pendatang di bumi ini yang merindukan tanah air surgawi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perjalanan musafir yang akhirnya mereka akan menuju tanah perjanjian. Oleh karena itu, kita tidak tahu selama kita jadi musafir bagaimana hidup kita. Anda dan saya harus memahami bahwa karena keterbatasan ini, maka saya mengajak kita untuk bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Amsal 27 ayat 1 berkata, jangan memuji diri karena hari esok hari, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini. Oleh karena itu, pada malam ini saya ingin memberikan beberapa poin untuk kita renungkan bersama-sama. Pertama adalah, siapakah sumber pertolonganmu? Bila engkau dan saya mampu mengerti ini, maka engkau punya harapan. Berapa banyak orang tidak lagi tertarik melihat kehidupan orang Kristen. Lalu kalau orang itu sudah tidak tertarik lagi melihat kehidupan orang Kristen, bagaimana Anda punya otoritas memperkenalkan kepercayaanmu kepada orang yang saat ini juga sedang mengalami hal yang sama? Oleh karena itu pastikanlah bahwa saudara dan saya memiliki pertolongan yang berbeda. Pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongannya bukan dari kekuatan manusia. Pertolongannya bukan terletak kepada keuangan, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi pemazmur menegaskan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan, maka sebenarnya Anda punya rasa bahagia. Karena Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Tuhanlah yang memberikan engkau kesembuhan. Tuhanlah yang menuntun hidupmu. Dan Tuhanlah yang memberkati segala usahamu. Bila engkau kenal Dia sebagai Tuhan, maka orang lain yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan, ketika dia melihat kehidupanmu berbeda, pengharapanmu berbeda, cara agamawimu berbeda, maka tentulah ini sebuah nilai yang bisa Anda berikan kepada orang lain, sehingga dia boleh tertarik kepada Tuhanmu. Oleh karena itu dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya apa? Pemazmur begitu merindukan tentang berjumpa dengan Tuhan. Karena sumber kasih karunia itu adalah dari Tuhan. Dan dia merasa mengalami satu yang berbeda dalam hidup ini tatkala dia berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang membedakan hidupmu dengan orang lain. Karena Tuhanmu hidup. Karena imanmu hidup. Maka kehidupanmu menjadi berbeda dengan orang lain. Ketika hidupanmu, cahaya wajahmu itu menampilkan sesuatu, maka itu akan menjadi daya tarik kepada orang lain. Mengapa engkau berbahagia? Kenapa engkau begitu bersuka cita? Sementara dia sulit menemukan sukacita. Mengapa engkau berbahagia? Engkau bisa menceritakan karena engkau kenal Tuhan adalah pertolongan hidupmu. Sementara orang lain mengandalkan pertolongannya kepada apa yang dia miliki. Tuhanmu adalah pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pemazmur ingin menegaskan, kalau Dia adalah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah berubah. Dan Dia adalah sumber pertolongan bagiku, katanya. Itulah sebabnya aku menatap tanah perjanjian. Itu dengan kepastian. Kalau aku ada sampai di tempat ini dalam perjalanan hidup yang begitu jauh. Dan sejengkal lagi,
Begitu dekat lagi, aku masuk dalam tanah perjanjian. Lalu dia merenungkan siapa yang memberikan aku pertolongan, yaitu Tuhan. 2022 akan kita akhiri. Tapi pertanyaan adalah, siapakah sumber pertolongan hidupmu? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mengenal Dia secara benar, maka engkau akan mengerti arti hidup. Kalau engkau mengenal Dia, maka engkau tidak putus asa. Kalau engkau mengenal Dia, wajahmu akan bersukacita dan menjadi berkat buat orang lain karena ada pengharapan. Tapi bila engkau tidak mengenal Tuhan, bagaimana engkau berbicara untuk penuaian jiwa-jiwa tahun ini? Poin kedua, siapakah yang dapat melindungi perjalanan hidupmu? Pemazmur berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap, dan sesungguhnya dia tidak terlelap dan tidak pernah tertidur. Engkau punya sesuatu, engkau punya sistem keamanan yang begitu hebat menurut manusia. Tetapi tahukah saudara bahwa tidak ada satupun yang bisa memelihara nyawamu selain daripada Tuhan? Berapa banyak orang menghabiskan uangnya demi menjaga nyawanya. Ada orang pergi berobat sampai ke tempat yang jauh karena divonis oleh dokter dia mengalami sakit. Tetapi pemazmur berkata dalam ayat 5 dan 6, Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah naungan di sebelah kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan di waktu malam. Maka dia menegaskan ayat 7 dan 8, Tuhan yang menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang pernah mengira hidupnya ada kecelakaan. Bagaimana seseorang bisa mengerti tentang hari esok? Hari ini pun dia tidak tahu. Ketika engkau mengendarai kendaraanmu, engkau tidak tahu bagaimana nasibmu di jalan. Tapi pemazmur ingin menegaskan bahwa Tuhan kita sanggup menjaga engkau karena dia tidak pernah tertidur. Dia melihat engkau sedang di perjalanan. Bahkan ketika engkau istirahat, Tuhan pelihara engkau. Itu sebabnya pemazmur menegaskan kepada kita, dalam jalan-jalan hidupnya yang puluhan tahun dari Mesir menuju Kanaan, ada banyak musuh, binatang buas, ular dan sebagainya. Belum kekuatan manusia yang menghadang dari daerah ke daerah. Tapi kita sekarang berada di pintu tanah perjanjian. Lalu pemazmur berkata, bila aku menatap ke belakang, dari mana pertolonganku? Lalu dia berkata, dari Tuhan. Siapa itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Tahukah saudara, dalam Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menciptakan segala sesuatu. Tetapi firman itu menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang berinkarnasi sebagai manusia. Dan dialah Tuhan. Yesus itu pencipta. Dalam Kejadian pasal 1 dikatakan berfirmanlah dia. Karena Yesus itu firman, maka firman itu juga berkarya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, dialah yang memelihara perjalanan hidupmu. Berapa banyak orang tua khawatir ketika anaknya pergi merantau atau pergi ke kota yang lain, ke negara yang lain karena ada tuntutan pendidikan atau pekerjaan. Tetapi hari ini saya ingin deklarasikan, Tuhan yang memelihara engkau, Tuhan yang menuntun engkau, Tuhanlah yang melindungi engkau. Banyak orang stres, dia bingung tentang perjalanan hidupnya. Ada banyak orang takut bagaimana hidupku ke depan. Oleh karena itu, sementara orang lain tidak tahu, engkau tahu sumber pertolongan itu. Engkau tahu siapa yang melindungi engkau. Maka beritakanlah nama Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat itu, pencipta langit dan bumi. Ketika dia menerima itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dialah yang melindungi perjalananmu. Tuhanlah yang melindungi perjalananmu, perjalanan keluargamu. Baik ketika mereka sedang
ke kota-kota atau ke negara-negara lain, mungkin karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Hari ini bahwa setiap orang tidak punya jaminan, tapi Yesus adalah jaminan, karena dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Dia menjaga engkau baik keluar baik pun masuk. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesaksian Hosea dalam pasal 11 dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ulangan 32:18, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Artinya apa? Saudara harus tahu bahwa Allah begitu rindu intim dengan umatnya Israel. Maka hari ini saya mau bawa saudara untuk pemahaman yang sama. Tuhan bukan tidak mau memberkatimu. Tuhan bukan tidak mau melindungimu. Tuhan bukan tidak mau menuntun hidupmu. Tapi dia rindu hari ini engkau punya kesempatan bahwa dia menantikan engkau. Siapapun engkau mendengarkan renungan ini, beritahukan kepada keluargamu, Tuhan sedang menantikan kita. Dia ingin menolong engkau. Dia ingin menyelamatkan engkau. Dia ingin menuntun masa depanmu. Bagi jemaat Tuhan, hari ini saya titipkan pesan ini. Beritakan tentang Yesus kepada orang lain, karena dialah satu-satunya pribadi yang bisa menuntun orang, memelihara orang sampai ke tanah perjanjian ilahi. Oleh karena itu, pada malam ini saya menyampaikan pesan terakhir dari khotbah ini, bahwa kalau kita tahu perjalanan hidup ini tidak ada yang pasti, kalau kita tahu tahun-tahun depan juga tidak punya kepastian, maka bergantunglah senantiasa kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menjaga hidupmu, dialah yang menolong hidupmu, karena dialah sumber pertolongan dan dia adalah pemelihara hidup. Matius 28 ayat 20, dia berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai ke akhir zaman. Malam ini, di tengah-tengah ketidakpastian, engkau bisa bertemu dengan Tuhan yang pasti. Pada malam ini ada banyak orang mencari kepastian, dan saudara telah mendengarkan kepastian ini. Maka sampaikanlah kepastian ini kepada orang lain, supaya orang lain mempunyai kepastian. Di dalam hidup ini harus ada kepastian. Oleh karena itu, Tuhan Yesus adalah sumber kepastian. Beritakan nama Yesus, orang itu percaya, orang itu diselamatkan dan menerima kepastian. Masa depanmu diberkati, keluargamu diberkati, gereja kita diberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa Tuhanlah sumber pertolongan di tengah-tengah situasi sulit. Tuhanlah sumber kepastian di tengah-tengah kebingungan. Dan hari ini kami deklarasikan semua jemaat Tuhan bergantung mutlak kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka mencerminkan bagaimana Tuhan hidup, sehingga orang di sekitar mereka yang tidak memiliki kepastian, orang yang bimbang, orang yang takut, mereka boleh diyakinkan bahwa Tuhan Yesus yang menguatkan mereka juga mampu menguatkan orang lain. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan mereka, maka menyelamatkan orang lain juga. Dan nama Yesus dikumandangkan. Kiranya kasih anugerah dari surga oleh Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.